yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Badri, Candi Robo, Pasuruan, Jawa Timur. Kepada Bapak Kiai Haji Ali Badri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sa'atul muhtaramin, sadatina al-masyayikh, tuan-tuan imam, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang keempat ini Allah masih berikan kita kesehatan. Insyaallah semua tadi siang telah puasa dan sekarang pun kita akan hidupkan malam ini dengan salat tarawih. Insyaallah nanti juga tadarus dan qiyamul lail. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan semua amal ini Allah tingkatkan keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, iman itu kalau hanya secara bahasa artinya percaya kepada Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, kalau kita sudah percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu artinya kita sudah beriman. Namun itu sekedar iman secara bahasa saja, dan bukan iman itu yang dituntut dari kita. Kalau iman sekedar hanya percaya kepada Allah, tentu kita semua tahu bahwa iblis itu juga beriman kepada Allah. Bahkan kalau iman hanya sekedar percaya, kita kalah dengan iblis. Kita hanya pernah mendengar saja. Kita hanya mendengar ada Allah. Kita hanya mendengar ada malaikat. Kita hanya mendengar ada surga neraka. Tapi iblis itu pernah beraudiensi langsung dengan Allah. Iblis pernah bergaul dengan para malaikat. Kalau modal kita hanya iman percaya seperti ini, maka iman kita lebih mengkhawatirkan dari iman iblis. Maka yang dituntut dari kita, ketika Allah Subhanahu wa taala sering menyerukan agar kita beriman, juga baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyerukan agar kita beriman, maka iman di sini adalah iman yang berarti cinta. Berimanlah kepada Allah artinya cintai Allah. Dan tentu saja kita tidak akan mencintai Allah kecuali kita telah mengenal Allah. Maka ketika kita mendengar perintah berimanlah kepada Allah, artinya kenalilah Allah, belajarlah tentang Allah, agar setelah kalian mengenal Allah dengan baik, maka kalian akan mencintainya dengan sepenuh hati. Maka ukuran iman adalah cinta. Bapak Ibu, kalau pengen tahu seberapa besar iman kita, kita lihat saja seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi kepada siapapun. Sehingga kalau di hati kita masih ada selain Allah yang lebih kita beratkan, yang lebih kita cintai, itu artinya iman kita masih sebatas percaya. Kalau masih ada cinta sedikit, artinya iman ada sedikit. Kalau cintanya banyak, berarti imannya banyak. Kalau cintanya penuh sehingga mengalahkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti imannya juga penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gambaran, orang yang cinta kepada Allah, maka dia pasti merasa asyik ketika menghadap Allah.
Saya rasa hal ini bisa dipahami oleh siapapun. Kalau kita mencintai seseorang, kita pasti asyik berdua dengan orang itu. Semakin besar cinta kita pada seseorang, semakin ingin kita berlama-lama dengannya, semakin asyik kita berlama-lama dengannya. Dan ini telah digambarkan, telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan bagaimana salat Rasulullah SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tawarramat qadamah. Rasulullah itu kalau salat berdirinya lama, sampai-sampai kaki beliau bengkak. Pahamilah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lama, berdiri baca Quran berlama-lama, ruku memuji Allah berlama-lama, sujud berlama-lama, itu karena asyik, bukan memaksakan diri, bukan memaksakan diri berlama-lama ingin memperbanyak ibadah, tidak, tapi karena memang beliau maunya lama, karena memang beliau asyiknya ketika lama. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan ingin selalu berdua dengan Allah dalam zikir, dalam salat. Dan orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan keasyikan, kesyahduan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyahduan inilah yang dimaksud khusyuk. Ketika kita diajarkan khusyuk, ayo salat yang khusyuk, artinya apa? Artinya nikmatilah salat. Dan tidak mungkin seseorang dapat menikmati salat kalau tidak ada cinta di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh perlu dipertanyakan iman kita. Kalau ternyata di antara kita ini, kalau salat justru ingin cepat-cepat selesai. Kalau tarawih cari yang ngebut. Begitu membosankankah Allah di hati kita? Benar kata Rasulullah SAW, ketika ada orang ingin maksa untuk banyak berzikir, banyak beribadah, seolah-olah mau mengalahkan Allah, mau lebih dari yang diperintahkan Allah, mau lebih dari yang dianjurkan, mau maksa, mau ngoyo. Apa kata Nabi? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan, walaupun hanya itu saja yang kau kerjakan, walaupun tidak banyak yang kau kerjakan, yang penting istiqamah saja. Allah tidak akan bosan sampai engkau sendiri yang akan bosan. Betapa Allah mencintai kita, betapa Allah menyayangi kita. Allah banyak berikan kita nikmat dan kita balas dengan dosa. Allah selalu mengingat kita, kita balas dengan lupa. Allah yang begitu menyayangi kita, tapi kok sepertinya kita bosan berlama-lama dengan Allah. Maka kesempatan Ramadan adalah syahrul iman, bulan untuk memupuk iman, artinya untuk memupuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini marilah kita berlatih untuk menikmati salat, khususnya di salat tarawih. Salat tarawih itu dari namanya saja, tarawih itu jamak dari tarwih. Tarwih itu secara bahasa artinya menyantaikan diri. Menyantaikan diri, artinya yang slow, santai, nyaman, baca Quran yang bagus, suara yang sedap, dinikmati, dihayati, ruku juga begitu, sujud juga begitu. Tapi rupanya kebanyakan kita justru mengejar jumlah rakaat saja, seperti merasa bersalah kalau hanya 8 rakaat karena biasanya 20 rakaat. Tapi kita nggak pernah merasa bersalah sholat 20 rakaat nggak ada khusyuknya. Saya ulangi, yang biasa sholat 20 rakaat sekali waktu sholat hanya 8 merasa bersalah, tapi dia selamanya sholat 20 rakaat nggak pernah khusyuk, nggak pernah merasa bersalah.
seolah-olah cukup di rakaat, padahal salat itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan rakaatnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah kekhusyuannya. Seberapa khusyuk di rakaat-rakaat itu? 20 rakaat khusyuknya hanya 2 rakaat, ya 2 rakaat yang dihitung. 20 rakaat tapi hanya 1 rakaat yang santai, yang menikmati, yang hatinya hudur. Yang 19 rakaat sudah ingat ke pasar, ingat ke kerjaan yang lain. Yang dihitung ya 1 rakaat itu. Maka salat tarawih kita manfaatkan untuk melatih kekhusyuan. Setidak-tidaknya jangan ada buru-buru dalam perasaan kita, jangan ada tergesa-gesa dalam gerakan kita. Santai. Kalau tidak mampu semalam 1 juz, ya nggak apa-apa, diulang-ulang setiap hari. Alhaakumut takatsur. Sebulan penuh tiap malam alhaakumut takatsur, la yamalullah hatta tamallu. Allah nggak akan bosan. Ya. Kalau emang tidak mampu baca 1 juz, nggak apa-apa, alhaakumut takatsur. Itu diulang-ulang setiap malam, 30 malam, nggak apa-apa. Tapi setidaknya santai. Jangan buru-buru. Nikmati. Apalagi terkadang buru-buru itu membuat sholatnya tidak sah karena tidak ada tumakninah. Rukuknya, i'tidal, sujud, tidak ada tumakninah. Maka sholat yang tidak sah itu artinya bermain-main. Bermain-main. Kalau malas nggak usah sholat lah. Kalau memang alasan malas, alasan capek, nggak usah sholat. Habis isya tidur. Nanti saya agak segeran jam 11 bangun, sholat yang santai. Ngapain harus maksa? Yang akhirnya sholatnya buru-buru, ngebut-ngebut, nggak sah. Syarat rukun ditinggalkan. Kita sedang menghadap Allah. Jangan bedakan antara sholat isya dengan sholat tarawih. Jangan karena tarawih itu sunnah jadi sekenanya, semaunya. Ketika kita sholat wajib dan sholat fardu, kita menghadap Tuhan yang sama. Tuhan yang kita hadapi di sholat isya itu juga Tuhan yang kita hadapi dalam sholat tarawih. Lalu kenapa kalau isya agak santai, kalau tarawih ngebut? Seolah-olah Tuhannya beda. Kalau isya Tuhannya lain, kalau tarawih Tuhan lain. Tidak. Yang kita hadapin Tuhan yang sama. Maka di setiap sholat kita harus sama khusyuknya. Setidak-tidaknya jangan buru-buru. Agar jangan sampai sholat kita justru menjadi su'ul adab, sikap yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar di bulan Ramadan ini kita dijadikan orang-orang yang bersemangat beribadah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.